Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas beberapa berita-berita terbaru tentang altcoins gitu ya. Mungkin ada altcoin apa aja nih yang berpotensi di November ataupun yang lagi ada event gitu ya. Kita akan membahas beberapa altcoin gitu ya. Dan ya, kalau kalian suka video ini dan kalian suka support channel ini, mau bantu support ya, kalian bisa bantu like videonya, bisa bantu komen ataupun subscribe gitu ya. Thank you semuanya, karena itu sangat berarti juga untuk saya. Kita akan langsung masuk aja ke dalam update keadaan market crypto. Langsung abis itu kita masuk ke dalam beberapa berita terbaru ya. Untuk update market crypto hari ini bagaimana? Market crypto relatif beberapa sideways ya. Kita lihat Bitcoin-nya hanya naik sekitar 1%, tapi cukup lumayan lah ya. Binance ada significant increase sekitar 4%. Coba kita lihat dari 24 jam yang lalu. Gainersnya ya, top gainersnya ada Doge, Elon Mars atau Elon. Jadi ini salah satu meme coin lagi nih, Elon ya, naik 116% nih ya. Lalu kita lihat ada Mana, Sandbox ini masih naik juga ya, tentang metaverse yang dari Facebook yang sempat kita diskusikan atau kita bahas di video kemarin gitu. Lalu kita lihat lagi ada beberapa, ada BTT karena BTT ada event, Shiba juga mulai naik lagi. Nah, nanti kita ada bahas Shiba juga nih. Lalu kalau kita lihat ada yang koreksi, masih ada sih sebenarnya beberapa koreksi ya. Kalau kita masuk ke dalam Fear and Greed Index, bagaimana Fear and Greed Index di grid, jadi masih hampir sama seperti kemarin ya. Kita akan langsung masuk aja ke dalam berita pertama, yaitu kita membahas koin Shiba ya. Jadi Shiba, yang pertama adalah Shiba Inu now accepted as payment at a French bistro in Paris. Jadi ini Shiba atau SHIB ya, diterima sebagai alat tukar atau alat untuk transaksi lah, payment ya. Dimana di salah satu restoran di Paris di Prancis gitu ya. Ini salah satu buktinya. Ini kita bisa lihat ini di Paris ya suasananya, dan memang ini benar ada. Kita lihat di sini Shiba Inu accepted here gitu. Jadi udah diterima, dan ini kalau kalian baca lebih detail lagi, udah ada orang yang bayar juga nih dengan Shiba Inu gitu ya, dengan SHIB gitu ya. Jadi ini cukup menarik sekali. Kita lihat ya, mungkin kapan Indonesia bisa menerima ini, karena kalau di Indonesia belum bisa ya sebagai alat transaksi gitu ya untuk cryptocurrency. Lalu kita masuk lagi untuk AMC Theaters, ini juga tentang Shiba ya. AMC Theaters CEO considers adding Shiba Inu as payment for ticket purchases. Jadi AMC Theaters ini adalah salah satu bioskop gitu ya, salah satu bioskop chain di Amerika. Dan dia sekarang mau menerima atau consider untuk menerima Shiba gitu ya. Sebelumnya dia sempat bikin announcement bahwa dia akan menerima kripto, dan kripto-kripto yang diterima itu adalah Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin gitu. Dan sekarang dia ini lagi ada poll juga nih. Kita lihat ini si Adam Aaron, nama CEO-nya, dia bilang dia nanya nih user-usernya mau nggak menerima Shiba. Jadi di Twitternya nih, kalau kita lihat Twitternya di sini, dia bilang, as you know, you can now purchase AMC gift card with cryptocurrency. Jadi bisa pakai cryptocurrency, dan sekarang ini mau di-accept online payments pakai Bitcoin, Ethereum, Litecoin, dan Dogecoin. Dia tanya, should we strive to take Shiba Inu too? Apakah kita harus apakah AMC mau menerima Shiba juga, istilahnya kayak gitu ya. Ini memang kita coba Shiba Inu for sure. Nah, gila. 79% menerima Shiba Inu loh ya. Jadi cukup menarik sekali. Sekarang kita langsung masuk lagi ke Algorand. Jadi ini koin kedua. Algorand ini adalah salah satu crypto di layer 1. Ini jadi cukup oke sih, cukup prospektus, tapi saya belum do some research juga sih untuk Algorand sendiri atau Algo ya. Tapi kalau kita dari dia punya infrastructure atau dia punya ekosistem, ini cukup oke. Ini bukan koin-koin yang nggak jelas gitu. Kita lihat dari sini dia punya exchanges-nya sudah di list di banyak exchange, lalu dia punya ecosystem of application, berarti ini decentralized aplikasinya dia gitu ya. Bahkan dia ada university partners, memang dia lebih fokus ke dalam edukasi tentang blockchain itu bagaimana, di mana di universitas ini ternama sih sebenarnya. Kita ada Berkeley, ada dan lain-lain lah gitu ya. Jadi cukup menarik untuk Algorand. Nah, beritanya apa tentang Algorand? Algorand ini mengadakan event namanya Decipher. The Future is Built on Algorand, dan ini di tanggal November 29 sampai 30 2021. Jadi kalau di bulan November ada eventnya si Algorand sendiri. Ada beberapa speakersnya sih, kita bisa lihat dari sini. Dan ini di Miami, Florida. Miami itu bisa dibilang salah satu kota yang sudah menerima kripto loh istilahnya, karena memang governance atau gubernurnya gitu ya, si Mayor Francis Suarez ini pro crypto gitu ya. Bahkan ada token Miami sendiri. Lalu itu untuk Algorand. Kita masuk lagi ke Cardano ya. Cardano sebelumnya kita sempat bikin video baru nih, baru 7 jam yang lalu kita buat ya untuk video Cardano. Nah, ini additional aja. Cardano, volume of ADA stake on Cardano network reaches record high.
Artinya apa? Artinya banyak sekali Cardano yang di staking gitu. Kita bisa perhatikan di sini ada dari total ya 73% supply-nya itu di stake gitu. Jadi kita bisa lihat dari sini ada itu sekarang the network had a total of 23,9 billion. Berarti 23,9 miliar ada, dan ini di stake di sekitar 921 ribu delegators. Jadi orang-orang yang beli ada nih banyak yang staking koinnya gitu ya. Dan total sekarang untuk Cardano sendiri itu di sekitar 33,26 miliar coins. Jadi lebih banyak mayoritas itu di staking. Staking itu kalau kalian kurang tahu itu seperti kalian taruh uang kalian di deposito gitu. Jadi berbunga lah istilahnya ya. Jadi kira-kira kayak gitu untuk Cardano. Artinya apa? Kalau misalnya banyak yang staking, artinya banyak yang masih confidence terhadap the future of the project of Cardano gitu ya, karena mereka masih mau staking. Artinya mungkin mereka bilang, wah Cardano ini promising, jadi mending kita staking dulu, jadi dapat bunga sekalian nambahin Cardano-nya gitu ya. Jadi untuk ke depan memang seperti yang saya bilang di video tadi juga ya, bahwa Cardano ini masih oke untuk investasi ataupun buat jangka panjang juga gitu ya. Lalu sekarang kita masuk lagi nih, ada beberapa. Kenapa BitTorrent naik? Memang ini lagi naik juga ya, BitTorrent dan Tron. Karena di sini kita bisa lihat BitTorrent Chain, the first scalable heterogeneous cross chain, ini cross chain-nya dia gitu ya. Ini launching gitu. Sekarang udah live, officially launch. Dan memang dia sempat bilang juga bakal launch di bulan Oktober ini. Dan di tanggal, berarti sekarang tanggal berapa? Di tanggal 30 Oktober ini sudah di launch, dan bahkan kita bisa lihat testnetnya sendiri. Makanya kita lihat BitTorrent ini dan Tron ini lagi naik juga. Karena memang BitTorrent ini kan di blockchain-nya Tron, atau menjadi salah satu di ekosistemnya Tron lah gitu ya. Jadi ini untuk BitTorrent. Lalu kita lihat ada Polkadot. Nah ini Polkadot salah satu coin favorit juga. Polkadot ini lagi merombak dia punya company juga. Makanya dia adain voting juga. Kita lihat ada vote on the future of Polkadot brands. Jadi dia mau bisa dibilang rebranding, tapi sebenarnya nggak rebranding juga sih ya. Dia cuma mau ganti visinya dan lain-lain gitu ya. Dan ini dia ada sekitar 6 hari lagi, 11 jam untuk para holder Polkadot ini bisa voting. Voting apa? Voting tentang futures of Polkadot. Kita lihat dari sini ya votingnya. Nah ini identitas apa sih yang harus diterima oleh Polkadot gitu. Ada identity A, identity B. Kita bisa voting di sini kalau kalian holder Polkadot ya. Bukan hanya itu doang. Polkadot mau ganti logo E, ada logo B. Jadi kita bisa lihat nih untuk kedepannya Polkadot. Jadi kalau menurut saya Polkadot ini salah satu koin atau ya salah satu kripto yang berprospek lah, atau promising juga di quarter 4 ataupun buat sampai cycle bulan ini. Polkadot ya, atau DOT. Lalu kita masuk lagi ke crypto.com. Nah ini crypto.com ini lagi adain, bisa dibilang apa ya, ads atau iklan gitu ya. Iklannya ini dibintangi oleh si Matt Damon. Matt Damon adalah salah satu aktor Hollywood juga yang terkenal sekali ya. Mungkin kalian ada familiar juga. Nah ini dengan temanya dia apa? Temanya itu adalah Fortune Favors the Brave atau FFTB gitu ya. FFTB, makanya hashtag FFTB. Bahkan ini di-retweet oleh beberapa artis atau atlet terkenal seperti Rafael Varane, ini salah satu pemain Manchester United gitu ya. Kita lihat ada Ninja nih, YouTuber. Ada Carmelo Anthony, pemain basket, ada Paul George dan lain-lain. Kita bisa terus naik ke atas, ada artis-artis juga nih. Coba ya kita lihat ke atas, ada Tony Hawk, ada mana lagi? Coba kita lihat ya ke atas lebih cepat lagi. Ada Sania Mirza, pokoknya ada beberapa lah yang cukup. Ada Terry Crews, ada Chandler Reese, ada Paris Hilton dan lain-lain. Pokoknya banyak nama terkenal itu yang nge-tweet ini. Memang kripto ini mungkin salah satu crypto.com ini lagi trending juga sih di Amerika. Kira-kira kayak gitu ya, dengan hashtag FFTB. Oke, Fortune Favors the Brave. Nah, kita lanjut lagi. Ini sebenarnya kalau ini berita udah sedikit lama ya, Oktober 19. Cosmos announced launch of new blockchain Sagan atau Sagan gitu ya. Dan ini kita tahu Cosmos itu apa? Cosmos itu salah satu layer 1 juga, tokennya dia namanya Atom gitu. Mungkin kalau kalian tanya prospek Atom bagaimana nih? Prospek Atom sebenarnya kalau dengan ada dia launching Sagan ini cukup oke juga. Kenapa? Kalau kita perhatikan Sagan itu apa sih? Sagan, the Cosmos Cross-Chain Network is building a new blockchain. Jadi blockchain baru, dan ini namanya untuk apa? Untuk eksperimen with different protocols. Jadi kalau kalian familiar dengan Polkadot juga ada yang seperti ini gitu. Jadi bisa dibilang Cosmos ngikutin Polkadot, ya bisa aja sih. Tapi pasti nanti mereka ada purpose yang berbeda gitu ya. Dan makanya di sini banyak yang samakan bahwa an experimental canary network. Jadi seperti blockchain uji cobanya gitu ya. Blockchain untuk uji cobanya seperti Polkadot dengan Kusama
gitu. Jadi ya ini menarik lah untuk Cosmos, apalagi kalau misalnya Sagan ini bisa launching. Sekarang masih dalam development, kita belum tahu tanggal berapa di launching gitu ya. Apakah November atau tahun depan, kita belum tahu detail yang lebih lagi. Itu untuk Cosmos. Kita masuk sekarang ke koin terakhir, yaitu adalah Soyu, bukan Soyu, sorry, Sushi Swap gitu, Sushi Swap. Nah, Sushi Swap ini sendiri mempunyai NFT platformnya dia, namanya adalah Soyu NFT. Mungkin kita sempat membahas di beberapa video juga. Dan mungkin penasarannya adalah kapan Soyu NFT ini launching, karena mungkin pada saat dia launching, price sushi atau harga sushi ini bisa naik gitu ya. Dan ini kita bisa lihat Soyu udah tweet, dia bilang no more guessing when, berarti artinya dia sudah tahu kapan dia bakal launching. Dan dia bilang sendiri, ini di tanggal Oktober 26, dia bilang next week soyunft.com. Jadi artinya minggu depan sudah bisa launching di Soyu NFT, udah bisa launching lah gitu ya, udah launch. Lalu kenapa Soyu NFT launching ini bakal menjadi big deal juga untuk sushi? Nah, kita lihat dari sushi ya. Yang pertama adalah nama-nama artis NFT-nya cukup terkenal, makanya centang. Lalu ada low fees for artist, fee-nya sedikit, ada gorgeous metaverse, jadi dia pakai metaverse juga nih. Mungkin gara-gara Facebook ganti nama jadi Meta, jadi metaverse, mungkin bisa naik juga. Pay with 2.500 atau 2.500 different cryptocurrencies. Lalu fees-nya juga di-share di communities lah, tapi pakainya X sushi ya, bukan sushi. Jadi kalau untuk ini lebih cukup promising juga sih untuk sushi sebenarnya. Kita lihat dari sini. Ini adalah salah satu teaser untuk NFT-nya. Ada dark mode, ada light mode-nya juga. Gitu ya, jadi ini beberapa update untuk beberapa altcoins. Kalau misalnya kalian suka video ini, bisa kalian komen, bikin video ini lebih sering lagi gitu ya. Kita bahas berita aja, nggak usah bahas chart. Gitu aja sih mungkin ya untuk video kali ini. Jangan lupa share videonya kalau kalian suka, like, comment, dan subscribe. And see you in the next video. Bye-bye.